Sobat Semaksata, selamat datang di Point, podcast inspirasi Semaksata. By the way, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Niputu Pani Uliari, bisa dipanggil Pani. Di sini saya dari Clips. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi host pada Points kali ini. Tentunya saya nggak sendiri ya kali cantik-cantik gini sendiri. Pada kali ini kita kedatangan bintang tamu cantik. Duh, cantik nih guys. By the way, siapa ya kira-kira? Jadi, sedikit cerita, kakaknya ini merupakan salah satu siswi SMK Negeri 1 Tabanan dan juga merupakan salah satu siswi aktif di dalam klub akuntansi. Gimana? Udah ada yang bisa nebak belum? Kira-kira siapa ya kakaknya? Kalau udah bisa nebak, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, lanjut. Dan hebatnya lagi, kakaknya ini udah mempunyai 2 usaha, di mana satu usahanya tersebut sudah memiliki 2 cabang. Udah cantik, pintar, punya usaha lagi. Siapa sih yang nggak mau kayak kakaknya? Saja mau Allah. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut bintang tamu kita pada kali ini. Oke, di sini sekarang aku udah bersama Kak Wantiani nih. Halo Kak Wantiani. Halo Pani. Apa kabar nih Kak? Baik. Jadi untuk Kak Wantiani silahkan perkenalkan dirinya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dewantiani dari kelas 12 AKL 5. Jadi Kak Wantiani ini di usianya yang masih remaja, yaitu 17 tahun, udah bisa membuka 2 usaha. Ini hebat banget sih guys. Oh iya Kak, kakak dapat inspirasi dari mana sih Kak untuk membuka usaha ini? Apakah dari media sosial atau dari saran teman? Oke, berbicara tentang inspirasi, jadi waktu itu pas masa awal-awal pandemi, ada satu masa di mana kakak sama kakaknya kakak pergi ke sebuah toko dan membeli masker wajah. Karena hasilnya bagus, kakak repeat order. Dan saat itu juga benar-benar nggak ada kegiatan dan belajar mengajar juga nggak efektif. Jadi kakak punya ide untuk berjualan masker, seperti itu. Oh iya Kak, boleh nggak Kak ceritain dari awal kakak merintis usaha sampai bisa di titik ini? Sebagai seorang pengusaha, tentunya kita harus siap dengan yang namanya resiko. Suatu kesuksesan itu nggak ada jalannya mulus, pasti ada aja jatuh, bangkit, seperti itu. Jadi awalnya beberapa bulan berjalan jualan masker itu bisnisnya lancar-lancar aja. Terus semakin lancar, punya customer di Tabanan, jadi kakak buka home store di Tabanan. Nah, semakin meluas nih jangkauan pasarnya, kakak buka home store di Gianyar. Kemudian semakin meluas lagi, jadi kakak buka Shopee, terus kakak join agen, join distributor, karena itu hasilnya akan menguntungkan sekali. Jadi karena pangsa pasarnya semakin meluas dan omsetnya juga semakin meningkat, jadi kakak memutuskan untuk menambah modal untuk bisa join agen, karena join agen itu modalnya harus tinggi dan harus banyak ya, seperti itu. Kemudian setelah kakak join agen itu tiba-tiba ada kasus, saat itu kasusnya di Jawa itu tentang masker wajah yang beredar belum BPOM. Nah saat itu kondisinya kakak juga punya stok masker wajah yang nggak BPOM karena peminatnya juga banyak kayak gitu. Terus akhirnya pas maskernya itu sampai di rumah kakak dengan stok yang ribuan pieces dan minjem uang di bank juga waktu itu dengan dana kur karena bunganya sedikit dan bisa diangsur selama 5 tahun itu dengan nominal yang cukup besar puluhan juta. Jadi kakak memberanikan diri, akhirnya merugi saat itu. Jadi bingung banget nih, gimana sih seharusnya apa yang harus aku lakukan untuk bisa tetap bertahan, sedangkan di satu sisi itu punya kewajiban yang harus dilunasi. Nah, berpikir lagi nih, nggak mungkin kan tiba-tiba langsung berhenti jualan, sedangkan ada kewajiban. Jadi berpikir untuk membuka toko di rumah, karena itu mungkin peluangnya akan lebih besar. Jadi banyak orang yang lewat, jadi tahu toko kita. Kemudian karena masker saat itu langsung down banget penjualannya dan peminatnya juga sedikit, jadi kita berpikir untuk jualan skincare, karena skincare kan mayoritas udah BPOM dan aman dan banyak juga yang menggunakan dan itu pastinya akan repeat order terus. Nah, beberapa bulan berjalan lancar-lancar lagi. Kemudian karena skincare itu biasanya kan digunakan
kalau udah habis baru beli lagi ya, nggak mungkin kan setiap hari beli kayak gitu. Jadi itu ada masa di beberapa hari dagangannya sepi. Nah berpikir lagi nih, jadi nggak bisa bayar utang, gimana dong caranya? Terus ada beberapa tren juga di TikTok sempat lihat, itu ada tren tentang thrift shop. Nah kemudian punya ide lagi untuk mencoba bisnis thrift shop. Waktu itu beli beberapa pieces dan mempromosikan, akhirnya banyak yang beli juga lumayan. Nah berpikirlah karena thrift ini juga harganya modalnya itu lumayan bisa terjangkau ya, jadi berpikir untuk ya udah kita jualan thrift aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk beli barang baru itu biasanya kan harus beli per serian ya, harganya juga lumayan mahal dan harga pasar juga sangat-sangat susah untuk disesuaikan. Banyak yang jual tinggi, banyak yang jual rendah, jadi susah juga. Terus akhirnya berjalan, thrift juga semakin lancar. Kemudian kakak membuka usaha lagi di Tabanan, sekarang membuka ruko seperti itu deh. Oh iya kak, ini kan pengalamannya udah banyak banget kak ya. Itu kakak merintis usahanya ini dari tahun berapa sih kak? Kakak merintis usaha ini waktu itu bulan April 2020, waktu awal-awal corona. Berarti itu sekitar berapa kak ya? Berapa tahun? Udah 1 tahun 9 bulan ya, kurang lebih sampai sekarang. 1 tahun 9 bulan itu menurut saya sih waktu yang sangat singkat ya kak ya untuk bisa sampai di titik ini gitu. Apalagi tadi pengalamannya udah banyak banget kak ya, mulai dari maskernya yang nggak laku karena isu yang di Jawa itu, terus juga pembelinya sepi. Itu kan udah gini nih kak, sekarang udah sukses gitu. Itu pendapat dari orang tua kakak gimana sih kak? Mungkin kalau dibilang sukses masih banyak ya orang yang lebih sukses dari kakak. Kalau terkait dengan pendapat orang tua, tentunya orang tua kakak selalu mendukung kegiatan anaknya semasih kegiatan itu positif. Dan orang tua kakak juga selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung dan mensupport anaknya. Oh iya kak, kan awal-awalnya itu tadi kakak hanya jualan masker kak ya. Itu modalnya berapa sih kak? Oke, jadi untuk modal awal waktu itu kakak nggak ada minta uang sama orang tua karena kebetulan saat itu belajar online, jadi nggak ada pemasukan uang jajan kan. Jadi kakak punya waktu itu ingat punya celengan di kos, dan itu juga uangnya nggak banyak. Itu isinya sekitar 108.000 itu untuk modal awal kakak jualan. Berarti modal awalnya 108.000. Terus ngomong masalah uang nih kak ya, dari modal 108.000 itu udah mencapai omset berapa sih kak per bulan? Jadi untuk modal awalnya kan 108.000, minjam lagi nih untuk memperbesar usaha. Jadi omsetnya waktu itu sempat nembus yang paling banyak sekitar 73 juta per bulan. Untuk yang kalau normal-normalnya paling sedikit sekitar 23 juta itu sih. Kalau misal sekarang udah agak nggak stabil ya pendapatannya. Oh iya, berarti yang paling tinggi itu 73 juta kak ya. Duh, saya jadi pengen nih kakak yang lain. Ayo mana? dong bisnis. Oh enggak nih kakaknya. Oh iya kak, terus sekarang kan nih kakak aktif di dalam klub akuntansi itu kan tadi. Terus sekolah juga udah mulai 100% PTM. Itu cara kakak membagi waktu antara kakak belajar dengan usaha itu gimana kak? Untuk membagi waktu tentunya kakak membuat skala prioritas. Jadi prioritas yang pertama tentunya belajar, karena kita kan sebagai pelajar ya. Yang kedua tentunya adalah bisnis. Jadi bisnis itu bukan kakak jadikan sebagai beban, tapi kakak jadikan sebagai refreshing. Jadi misalnya ketika kakak membuat tugas nih pasti capek, stres kan. Jadi di sela-sela itu kakak istirahat dengan promosi. Ketika ada customer yang beli banyak di barang kita, pasti kita akan merasa senang. Jadi stres setelah belajar itu jadi hilang kayak gitu. Oh iya. Ini kan jangka waktunya tuh lumayan sedikit kan kak ya, 1 tahun 9 bulan. Itu pengalaman-pengalaman yang udah kakak dapatin baik positif maupun secara negatif itu apa aja sih kak? Mungkin kalau dibilang negatif, nggak negatif ya, tapi lebih ke pengalaman yang sedih mungkin ya. Seperti yang tadi kakak sudah ceritakan sedikit, itu tentang meruginya masker. Itu pengalaman yang sangat menyedihkan. Dan untuk pengalaman atau kesan yang paling berkesan itu adalah ketika kakak bisa membeli atau menghasilkan dari penghasilan kakak sendiri, kakak bisa membeli handphone dari
kerja keras sendiri gitu. Oh iya. Terus gini Kak, kan Kakak sempat down pas itu kan waktu barang-barangnya nggak laku itu tindakan apa sih yang Kakak ambil supaya Kakak bisa bangkit lagi kayak sekarang? Pada saat itu pastinya kita pernah ya merasa down, apalagi ada di situasi saat itu. Dan untungnya kakak nggak sendiri, jadi kakak sama kakaknya kakak juga, kita saling menguatkan. Ketika ada salah satu orang yang merasa down, merasa sedih, stres atau gimana, pasti salah satu dari kita akan saling menguatkan, mensupport dan mengajak untuk ayo bangkit gitu. Oke, jadi dapat kami tarik kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses itu sangat tidak mudah Kak ya. Ada banyak hambatannya, mulai dari omset yang menurun, pelanggan yang sepi, dan juga barang-barangnya tidak laku. Dan juga untuk menjadi seorang wirausaha itu tidak semudah yang kita bayangkan, seperti hanya untuk mendapatkan keuntungan. Pastinya di dalam berwirausaha itu ada kalanya kita mengalami kerugian. Nah, jadi kan kita udah bincang-bincang lama nih Kak. Beri dong Kak satu kami motivasi untuk teman-teman yang masih ragu mengambil tindakan dalam membuka bisnis. Padahal dengan nominal yang 108.000 itu bisa membuka usaha dan mendapatkan omset yang seperti sekarang ini Kak. Semua orang memiliki jatah gagal dan berhasil. Dan saya adalah salah satu orang yang akan menghabiskan jatah gagal saya di masa muda. Karena saya tahu di masa muda ini saya masih memiliki banyak tenaga untuk selalu melakukan yang terbaik. Dan saat saya tua nanti, saya akan menikmati jatah berhasil saya. Hidup ini adalah pilihan, tergantung bagaimana kita memilih dan jalan apa yang kita pilih. Karena apa yang kita lakukan sekarang akan sangat menentukan masa depan kita. Wah, motivasi dari Kak Wantiani ini sangat bagus dan menginspirasi ya teman-teman. Semoga teman-teman juga ikut termotivasi. Dan untuk teman-teman yang masih ragu dalam membuka usaha, semoga sekarang udah nggak ragu lagi ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, saya rasa untuk poin sekali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Kak Wantiani atas waktunya dan terima kasih juga sudah mau sharing-sharing di sini bersama kami. Sampai jumpa di poin berikutnya. Bye-bye.